Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'allima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dari ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, bahwa ayat tersebut menggambarkan Allah tidak akan mengadab seseorang yang hidup di masa di mana di situ tidak ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah ayat muhkamatul makna, maknanya muhkam, bukan mutasyabihat, bukan ayat yang perlu untuk takwil atau taslim. Dan ayat ini qat'iyatud dalalah, bukti yang paten, yaqiniyatus subut, ketetapannya juga diyakini, tidak ada pertentangan akan hal itu. Sehingga ketika ada hadis Nabi SAW yang sifatnya itu dhanniyatud dalalah atau dan dhanniyatus subut, maka harus mengamalkan apa yang qat'iyatud dalalah, atau ketika bertentangan harus mengamalkan ada yang qat'iyatud dalalah dan qat'iyatus subut daripada hadis yang dhanniyatud dalalah atau dhanniyatus subut. Karena antara dua kemungkinan, antara itu hadisnya mansukh, dihapus hukumnya, atau tidak mansukh tapi perlu ditakwil yang sahih. Nah, itu diantara wa mimma yadullu ala dzalika istifa'ullah ta'ala li abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ikhtiyarihim liyakunu adharan nas wa afdalahum fi kulli qarnin misdaqan liqauli ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Kemarin kan ini membahas tentang kedua orang tua Nabi yang masuk dalam kategori firman Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang muslim yang berpasrah diri kepada Engkau, dan dari keturunan kami umat, kelompok yang berpasrah diri kepada Engkau. Nah, kita ketahui bahwa yang dimaksud dari dzurriyyatina ya abaun Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya. Kalau karena enggak demikian, maka yang layak untuk menjadi nabi nantinya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bukti bahwa itu adalah yang dimaksud, di antaranya yang muslim dari keturunan Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah atas orang tua Nabi, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat wa taqallubaka fis sajidin, sesuai dengan firman Allah wa taqallubaka fis sajidin, dan yang menjadi beban pikiranmu, yang ada di dalam hatimu tentang orang-orang yang sujud, artinya dzurriyah, usul daripada abaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bayyana dzalika Rasulullah. Rasulullah pun sudah menjelaskan di dalam sabdanya, innallaha astafa Kinana min Ismail min bani Ismail wastafa min bani Kinana Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Ini sudah kita sebutkan riwayatnya di awal-awal pembahasan. Begitu juga riwayat Tabrani dan Imam Baihaqi, Abu Nuaim, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana khiyarun min khiyarin, aku dari orang pilihan menuju orang pilihan. Wa saraha sallallahu alaihi wasallam bi fadli abihi wa ana khairul aba, dan Nabi pernah terus terang
dengan keunggulan ayahnya, bahwasanya ayahnya Nabi adalah sebaik-baik ayah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Di dalam riwayat Nabi SAW bersabda, fa ana khairukum nafsan wa khairukum aban, jiwaku adalah jiwa yang terbaik di antara kalian dan ayahku adalah ayah terbaik di antara kalian. Nah, itu bukti bahwa ayahnya Nabi termasuk orang-orang yang sajidin di dalam ayat wa taqallubaka fis sajidin. Kalau Nabi mengatakan aku sebaik-baik daripada kalian dan ayahku sebaik-baik daripada ayah kalian, ya tentunya sudah kita ketahui nggak mungkin kebaikan itu dilihat dari sisi yang lain kecuali dari sisi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kekayaan, banyak yang lebih kaya dari Nabi. Kalau kemewahan hidup, banyak yang lebih mewah daripada Nabi SAW. Tapi yang dilihat adalah dari segi keimanan. Asy-Syaikh Abdul Mun'im Faraj, beliau mengatakan, inna qadhiyata najat walidai Rasul sallallahu alaihi wasallam qadhiyatun hamah syagalatil bahithina minal ulama wal mufakkirin. Sesungguhnya masalah tentang selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya keberuntungan mereka tidak masuk ke dalam neraka, artinya termasuk orang-orang yang beriman, itu adalah masalah yang rumit yang membuat orang-orang yang peneliti daripada para ulama dan pemikir, mereka mendapatkan kesulitan, bukan kesulitan, kesibukan, artinya mengatur, melihat daripada riwayat-riwayat yang ada untuk menjadi suatu garis besar yang menggambarkan hal itu dengan jelas, sehingga fatanawala bil bahthi wa dirasa wa tahqiq a'immatun kibar la yujhal qadruhum wa la yunkar fadluhum baina awsatil ulama'il amilin. Sehingga yang menjalankan penelitian tersebut, mengkaji, kemudian mencari data-data dengan detail, mentahqiq, memastikan kembali, itu pemimpin tokoh-tokoh besar yang tidak diragukan lagi kadar mereka, artinya sudah dikenal kadar mereka, kemudian keunggulan mereka tidak bisa diingkari kembali daripada para ulama yang mengamalkan ilmu. Wa haula'il ulama al-muhaqqiqun wan nadhar al-mudaqqiqun dhahabu ila najati walidail Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama itu yang mereka telah mentahqiq kembali, meneliti kembali dengan detail. Mereka mengatakan, mereka punya berpendapat bahwa orang tua Nabi adalah orang yang selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad harraru fi dzalikal musannafat wa aftau bi najatil abawain asyarifain muassilin al fatwa alal kitab was sunnah wal aqwal al mu'tabara inda ahli ilmi wal multazibin janibal adab wa tawqir al janab nabawi syarif alladhi amara Allah subhanahu bi ta'zimihi wa tawqirihi fi kulli ma yata'allaqu bi syakhsiyati dhahir al mubarak al azim. Mereka telah membuat atau mendeskripsikan di dalam karangan-karangan mereka, memberikan fatwa dengan keselamatan kedua orang tua Nabi, yang itu berlandaskan daripada Al-Quran, hadis, dan pernyataan yang dianggap bagi orang-orang yang memiliki ilmu serta orang-orang yang selalu menjalankan adab yang tinggi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang diperintahkan oleh Allah, pengagungan, bentuk kemuliaan kepada Nabi dengan apapun yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu bukan hanya sekedar pokoknya ngarang gitu aja, enggak. Mereka itu mencari dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan al-mu'tabaroh, perkataan ulama al-mu'tabaroh,
Jadi yang nggak bisa dibantahkan lagi. Dirangkum oleh mereka sampai jadilah kitab yang menjelaskan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi. Dari segi itu kemudian diambil dari segi adab. Selain segi keilmuan, segi adab pun ada. Nah, sehingga mereka memastikan kembali bahwa orang tua Nabi adalah orang tua yang selamat daripada kesyirikan. Wa qad istadalla al-ulama ala najatil walidain syarifain bi adillatin katsira jiddan. Sehingga banyak ulama itu mengambil dalil atas selamatnya kedua orang tua Nabi yang mulia ini dengan banyak dalil. Banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sudah berulang kali, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita tidak akan mengazab, kata Allah, suatu kaum kecuali kita setelah mengutus kepada mereka rasul. Jadi kalau sudah ada rasul mereka nggak beriman ya diazab. Kalau nggak ada rasul maka tidak diazab. Maka dengan mereka itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu tidak dianggap kesalahan mereka kecuali dia akan disebutkan kesalahan-kesalahan yang menjadi perbuatan baru yang melanggar itu baru. Tapi kalau tidak nggak ada. Ahlul fatrah sama mereka semuanya kosong. Karena apa? Antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu kosong daripada kenabian. Itu kan ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi Musa diutus kepada kaumnya khosoh, Bani Israel. Nabi Isa kepada kaumnya. Sedangkan Arab nggak ada, kosong. Lah, kekosongan inilah yang membuat orang-orang yang ada di masa itu yang tidak mengerti akan hukum syariat Allah sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya, itu mereka tidak diazab. Kecuali yang membuat syariat-syariat baru yang menyalahi aturan nabi sebelumnya, baru mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan beberapa contohnya. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yazalillahu yunaggiluni minal aslabil thayyibah ilal arhamil tahirah musaffan muhadzaban la tatasha'abu syu'batan illa kuntu fi khairihima. Ini juga sudah kita bahas. Allah selalu senantiasa memindah aku dari tulang sulbi yang baik menuju rahim yang suci, bersih, terjaga, tidak bercabang dua cabang kecuali aku dilahirkan dari yang terbaik antara dua cabang tersebut. Satu ayah Nabi Ismail punya anak beberapa. Yang terbaik dari anaknya Nabi Ismail, disitulah Nabi SAW. Sampai kepada Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan kepada anaknya yang terbaik. Kepada anaknya yang terbaik, kepada anaknya yang terbaik. Sampai Bani Hashim. Sampai Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib pun dipilihkan Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Mimma yadullu ala annal walidain asyarifain laisa minal musyrikin. Ini hadis yang menggambarkan bahwa tanda-tanda bahwa kedua orang tua Nabi ini adalah orang yang tidak pernah menjadi orang musyrik. Wa kadzalika istadalla ulama ala najatihima bi annahuma min ahlil fatrah. Para ulama juga mengambil dalil bahwa orang tua Nabi itu selamat dengan landasan mereka berdua di masa ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Iyal muddatil lati taqa'u baina rasulain lam yudrikis sabiq minhuma wa lam yu'asril lahik. Yaitu masa di mana masa itu terjadi antara dua rasul yang orang ini tidak nututi yang sebelumnya dan enggak nututi orang setelahnya, nabi setelahnya. Enggak nututi nabi sebelumnya dan nututi nabi setelahnya. Itu dinamakan fatrah. Fawalidahul kariman lam yudrika ayya risalatin. Kedua orang tua Nabi ini enggak nututi risalah manapun, kerasulan sebelumnya dan kerasulan setelahnya. Walam yarfudhal iman, dan mereka berdua tidak menolak keimanan, tetap iman kepada Allah. Bal kana alal fitratil hanifiyyatis samhah. Bahkan keduanya itu berada dalam fitrah yang lurus, yang simpel. Ya, orang tuanya Nabi SAW
mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Kita bahas bahwa bagaimana Rasulullah tahu cara ibadahnya Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, kalau bukan dari adanya orang-orang yang masih berjalan di jalan hal tersebut. Karena memang ketika mengikuti ajaran Nabi itu kan terlihat ada cahaya. Kita dulu sering mendengarkan bahwa menjalankan adab, keluar kamar, masuk kamar mandi, dan di dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, adab yang Nabi ajarkan kepada kita, kita keluar dari kamar mandi itu membawa cahaya. Hanya saja mata kita mata yang penuh dosa, sedangkan Nabi matanya terjaga, tahu, bisa dibedakan ini yang bentuknya ada cahaya, nggak ada cahaya, terlihat. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, terus sampai zamannya Nabi SAW. Walil ulama fi hadhihi saulat wa jaulat. Para ulama dalam masalah ini mereka banyak pemikiran yang lain. Sampai waqad balagatil muallafat fi najati walidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam mablaghan aziman. Mencapai karangan-karangan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai jumlah yang sangat banyak. Nah, sedikit ya para ulama. Wa minal a'lam alladzina katabu fi sanaya muallafatihim haula hadzal mawdu' wa ghadaw bi najatil abawain al-karimain, di antara para ulama yang mereka mencatat di dalam tengah-tengah karangan mereka tentang masalah ini, dan mereka memastikan, memutuskan selamatnya kedua orang tua Nabi itu, di antaranya Ibnul Arabi Al-Maliki, Ibnu Syahin, Ibnul Munir, Ibnu Nasiruddin Ad-Damashqi, wal Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, kemudian Imam Subuki, Imam Al-Qurtubi, wal Abi, wal Muhib At-Tabari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Hafidhuddin Al-Hanafi, wal Barzanji, wa Imam Barzanji, Imam Nabhani, wa Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, wal Imam Al-Ja'fari, wa ghairuhum katsir. Yang kita kenal aja, yang sering kita dengar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Subuki, Imam Fakhrur Razi, Imam Al-Muhib At-Tabari. Ini ulama-ulama enggak kecek-kecek, ini ulama besar semua yang disebutkan, ini ulama besar semua. Ibn Arabi enggak sebatas mereka ngarang sembarangan. Tafsir mereka punya, syarah hadis Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan sembarangan lah, mereka mengarang itu bukan sembarangan, benar-benar pakar-pakar mereka ini. Artinya tidak diragukan lagi kebenaran yang mereka ucapkan tentang keselamatan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang menakjubkan, wa kullu man khalafa fi hadhihi, orang yang melawan pendapat para ulama ini yang menyatakan orang tua Nabi tidak selamat, melawan pendapat para ulama mengatakan orang tuanya Nabi selamat, artinya dia menganggap orang tuanya Nabi tidak selamat. Itu dari riwayat Hammad, dari hadis yang mardud. Mereka bersandar kepada hadis yang dhonni, yang dalalahnya itu dhonni, bukan qat'iyah. Kemarin kan tadi kita bahas ada hadis qat'iyatul dalalah, ada dhonniyatul dalalah. Ini dhonni yang melawan hadis lain, bahkan melawan dalil Quran yang qat'i. Ada dalil yang dhonni melawan hadis atau Al-Quran yang qat'i, ya kan? Nanti kalau yang dipakai pendapat adalah hadis yang dhonni. Nah, sebagaimana ada riwayat hadis mardud yang ditolak, hadisnya ditolak dari riwayat Hammad bin Salamah. Kenapa adanya penolakan? Karena la'allahu rawahu bima fahimahu la bima sami'ahu. Beliau ini meriwayatkan dari apa yang beliau fahami, bukan yang didengar. Riwayat itu bukan dari pemahaman. Riwayat hadis, meriwayatkan hadis itu bukan dari pemahaman, dari pendengaran. Karena itu Nabi mengatakan ala falyuballighi syahid minkumul ghaib. Kenapa? Karena rubba muballighin au amin sami'ihi. Karena mungkin bisa jadi yang
disampaikan, yang mendapatkan kabar itu lebih paham maknanya daripada yang mendengar. Jadi riwayat hadis itu yang pertama bukan dengan pemahaman dulu, dengan yang didengarkan sama nasnya, karena ucapan manusia biasa itu tidak sama dengan kemurnian hadis yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafadz yang keluar dari Nabi itu murni wahyu, sehingga tafsirnya itu bisa banyak. Jawami'ul kalim, Nabi ketika mengucapkan itu maknanya itu bisa banyak. Sedangkan kalau sudah dirubah aja satu kalimat, itu bentuk pengamalan artinya berkurang. Karena itu harus meriwayatkan secara lafadz terlebih dahulu, harus sama. Menjelaskan boleh dengan pemahaman, tapi kalau riwayat harus dengan lafadz. Sehingga li'anna Hammad rawahu an Tsabit wal hadis alladhi yu'arid marwiyun aidan. Beliau meriwayatkan itu dari Tsabit, dan hadisnya itu hadis yang bertentangan dengan hadis yang dibawa tadi itu juga diriwayatkan dari Tsabit yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid. Jadi hadis yang pertama yang ditolak itu abi wa abuka finnar. Nabi pernah ditanya, ayahku di mana ya Rasulullah? Finnar. Nanti akan disebutkan hadisnya, insyaallah pertemuan akan datang. Ayahku di mana ya Rasulullah? Finnar. Akhirnya orang itu tanya, abuka ya Rasulullah? Nabi mengatakan hadisnya bukan ini, tapi dipahami hadisnya itu abi wa abuka finnar. Padahal lafadz hadis yang disampaikan itu oleh Nabi, idza mararta bi qabrin kafirin fabashirhu binar. Dalam riwayat itu haitsuma mararta bi qabrin kafirin fabashirhu kafirin musyrikin bi qabrin kafirin fabashirhu binar. Dalam riwayat wa mahma mararta bi qabrin kafirin fabashirhu binar. Jadi ketika ditanya abi aina abi ya Rasulullah, ayahku di mana? Finnar. Dibalain lagi, aina abi ya Rasulullah? Finnar. Tanya lagi, akhirnya Nabi mengatakan mahma marorta atau haitsuma marorta bi qabrin kafirin fabashirhu binar. Difahami hadisnya abi wa abuka finnar. Nah, karena itu ditolak hadis itu, padahal riwayatnya demikian. Ini riwayat yang benar. Idza marorta bi qabrin kafirin fabashirhu binar. Ma'annahuma ruwiya an syaikhin wahid. Dua hadis ini diriwayatkan dari satu guru. Hammad dari Salamah, Hamad bin Salamah meriwayatkan daripada Tsabit. Nah, yang kedua juga diriwayatkan dari Tsabit, yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid. Sama dari Tsabit, dari satu orang, tapi beda lafadz hadisnya. Wala adri limadza yatamassakuna bi riwayatin tukhaliful Qur'an wa yuhmiluna allati la tu'ariduhu. Kenapa kok bisa? Aku nggak paham, katanya Syekh Muhammad. Gak paham kenapa kok mereka berpegang dengan riwayat yang berlawanan dengan Al-Quran, dan mereka membatalkan atau tidak mengamalkan apa yang tidak, hadis yang tidak berlawanan dengan Al-Quran. Kenapa kok ada hadis yang tidak berlawanan dengan Al-Quran ditinggal, ada hadis yang berlawanan dengan Al-Quran dipakai? Apalagi hadza wa Ma'mar, Hammad dan Ma'mar ini asbat min haitsu riwayah, dari segi riwayat itu lebih kuat. Bainama yaquluna an Hammad, hadis yang kedua ini lebih kuat daripada riwayat apa yang disampaikan oleh para ulama tentang Hammad, bahwa hadisnya Hammad ini banyak manakir, banyak hadis-hadis yang mungkar. Ada hadis itu banyak namanya ya. Kita tahunya sahih, hadis hasan, hadis dhaif, padahal ada hadis mungkar, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, banyak, ada hadis maudhu, bahkan macam-macamnya hadis itu banyak. Itu dalam ilmu mustalah hadis. Lah hadisnya Hammad ini kebanyakan manakir, hadis-hadis yang mungkar. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan tentang masalah penjelasan detail perbandingan dua hadis tadi, hadis yang abi wa abuka finnar, yang kemudian dikatakan bahwa yang benar itu mahma atau haitsu mararta bi qabrin kafirin atau bi qabrin musyrikin fabashirhu binnar, dengan
ayat Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, akan diperbandingkan bagaimana memahami konteks hadis tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan iman kita kepada Nabi ditingkatkan, disucikan keyakinan kita kepada Nabi SAW, dan tidak terganggu gugat keyakinan kepada Nabi, orang tua Nabi, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.